welcome to my other channel, Mela Morgan 2. Di sini aku akan membacakan untuk kalian cinta segitiga antara dia cinta kamu atau VS ya, versus pasangannya. Oke. Ini kita akan buka dulu kartu energinya untuk kamu. Gimana cintanya ke kamu? Siapapun orangnya di sini, kita harus buang energi jelek. Apapun hasilnya harus diterima ya. Karena ini general reading, ada yang cocok dan ada yang nggak cocok. Kita akan buka gimana perasaan cinta dia ke kamu. Knight of Swords. Bagaimana dari dia ke pasangannya yang lain? The Emperor. Oke. Berarti cinta sama kamu ini, kalau aku lihat banyak pengorbanannya ya. Bisa kita singkirin dulu di sini. Yang ini kamu. Aku melihat kayak banyak pengorbanan dari dia, dan dia tuh memang mengejar kamu gitu loh. Walaupun mungkin fondasinya itu nggak kuat, tapi di sini dia ngejar kamu. Wah, dia benar-benar menggunakan hatinya sama kamu. Kemudian ada kartu The Strength. Ada kartu Page of Swords. Two of Wands. Knight of Wands. The Emperor. Kalau dia Emperor di atas ya. Kemudian ada kartu Seven of Cups. Aku ke atasin aja ya. Seven of Cups. Ace of Cups. Judgment. Wow. The Sun. Dan ada The Hierophant. Ketika aku melihat ketika bersama kamu, orang ini memang melihat kamu. Orang ini adalah, kalian bisa ada hubungan twin flame atau soulmate. Dia aktif banget. Dia gimana ya, perasaannya itu berapi-api ke kamu. Dia ingin seperti kayak banyak komunikasi, banyak yang ingin diceritakan. Kamu membuat dia itu menjadi lebih kuat. Ya. Ada perasaan-perasaan di kala kalian di sini mungkin komunikasinya kurang bagus, tetapi dia di sini itu sekalipun dia maju, ya, dia melihat ke depan, dia mencoba untuk denial sama diri sendiri atau berbohong sama diri sendiri. Aku melihatnya dia tetap menoleh ke belakang lagi melihat kamu. Care-nya sangat tinggi sama kamu, ya. Kemudian aku lihat di sini ada kartu The Emperor. Kartu The Emperor adalah ketika dia jauh dari kamu. Mungkin pada masa-masa sekarang, kebanyakan dari mereka tuh melakukan ghosting atau melakukan komunikasi melalui batin. Jadi nggak yang aktif komunikasinya. Ya, dia ini perasaannya tulus sama kamu, sangat cocok sama kamu. Bahkan dia menghayalkan sesuatu rencana jangka panjang dengan kamu. Kalian itu sepertinya kalian memang punya hubungan past life. Dia pun merasakan hal yang sama. Perasaan ini bukan perasaan biasa, dia bilang. Ada kartu The Sun dan The Hierophant. Dia itu protektif sama kamu, dan pada dasarnya orang ini perasaannya sampai dengan sekarang dan tak lekang oleh waktu, dia adalah menjadi protektor kamu dari jauh.
Dia selalu mendoakan kamu dan dia memang sayang sama kamu. Tapi memang sikap dia itu yang tidak bisa terlalu open ya, terlalu menunjukkan kepada kamu. Tapi di sini dia itu benar-benar kayak orang yang sangat-sangat, ibaratnya kayak kalau dia kehilangan kamu tuh nggak bisa. Akan banyak kekhawatiran, akan banyak kekosongan di hidupnya dia. Kemudian banyak planning mungkin yang dia pernah janjikan sama kamu di sini, tapi belum bisa dilaksanakan. Harapannya salah satu aja dia bisa mewujudkan sama kamu. Ada perubahan besar. Dia ingin bisa bersama. Kalau perlu kalian, dia membayangkan mungkin bisa punya keturunan sama kamu. Pernikahan, ya kan? Secara tradisional itu pernikahan. Ingin sesuatu yang terberkati semuanya. Ada kartu The Sun di sini. Kayak benar-benar orang yang mencoba dengan keras ya, berdasarkan keadaan mungkin. Beberapa keadaan di antara kalian itu adalah complicated. Kenapa keluar kartu muncul kartu The Strength dan ada kartu Two of Wands di sini? Seberapa jauh dia pergi, dia selalu menoleh kepada kamu. Ditambah ada kartu Knight of Wands. Bersiaga, melihat keadaan. Bahkan beberapa di sini ada yang kayak tidak apa ya namanya, fokusnya itu seperti kayak fokus yang terbagi gitu loh teman-teman. Dia nggak bisa fokus 100% untuk menjalani hidupnya. Kalau apalagi kalau dia benar-benar kehilangan kamu, dia nggak akan bisa. Ada karma di sini. Bahkan sampai tua dia akan ingat kamu. Seumur umur ini nggak akan bisa diputus karena dia memang tidak mau diputus sama kamu. Semuanya tuh serba alami. Jadi kalau apapun yang bisa memutuskan berarti itu kematian. Ini ada kisah sedih di sini. Ada seorang yang mungkin suka sama kamu dan dia itu berusaha mengejar bayang-bayang kamu, berusaha mengejar kamu karena memang dia suka, tapi setelah dijalani mungkin tekanannya banyak. Dia mencoba untuk pergi, melepaskan kamu. Itu ada yang nggak bisa. Aku mau lihat untuk 4 kartu terakhirnya bagaimana. Two of Swords. Muncul banyak keraguan di sini atau dia berada pada pilihan yang nanti kita akan bahas terakhir. Chariot. Pada dalam waktu dekat ini, kebimbangan, keraguan dia itu nanti dia akan temukan jalannya. Dia akan rasakan sendiri kok. The Lovers dan Queen of Cups. Kamu tuh adalah ratu di hatinya, ya. Takdir kalian ketemu itu bukan suatu kebetulan, tapi memang mungkin kalian tuh sudah dari kerabat, kalian sudah kenal, kalian sudah tahu. Dan kamu tuh adalah ratu di hatinya dia, pelengkap gitu loh. Jadi banyak kesedihan di sini yang dia terima. Ibaratnya dia sudah menganggap kamu adalah bagian dari hidupnya dia. Sesuatu yang mungkin aku tidak bisa memilih. Ada yang seperti itu. Tapi kamu tuh berarti buat aku. Kamu tuh baik, kamu tuh membantu aku
kamu sayang sama aku tahu. Aku kecewa dengan diriku sendiri, kenapa aku tidak bisa bersikap seperti itu kepada kamu, kenapa aku nggak bisa in return membalasnya. Itu yang dia rasakan. Oke? Ini kita simpan dulu untuk kamu ya. Kemudian kita masuk ke dia dengan pasangannya yang lain. Oke. The Emperor. Eight of Swords. Queen of Swords. Eight of Cups. Nine of Pentacles. Two of Cups. The Lovers. The Death. Page of Cups. Justice. Four of Staffs. The Tower. Oke, aku akan bacakan ya perasaan dia ke orang yang lain atau dengan pasangan lain. Ya kita nggak tahu resmi atau enggak. The Emperor. Berarti hubungan ini berdasarkan bukan dari dia, tapi berdasarkan kekuasaan. Sesuatu yang aku lihatnya lebih seperti kayak apa yang menguntungkan untuk dia, apa yang membuat dia itu punya pride atau ibaratnya gini, ketika dia sama orang ini tuh karena buat pencitraan sih, gitu ya. Ada kartu Eight of Swords, ada Queen of Swords, ada Eight of Cups. Ini aku nggak ngada-ngada ya. Pada awal-awalnya juga tidak ada pilihan lain. Ketika dia memilih dengan orang ini tidak ada pilihan lain, ya. Dan di sini seperti kayak dia sudah punya pilihan, aku harus nikah enggak, tapi kondisinya buru-buru. Karena ada Eight of Swords, nggak ada pilihan lain. Kala itu nggak ada pilihan lain. Kamu pun mungkin nggak ada, kamu mungkin nggak muncul di situ. Ada kartu Eight of Cups. Akhirnya dia memilih untuk ya sudahlah, gitu ya. Mau pergi juga, aku tidak mendapatkan kepuasan diri. Kalau aku pergi, aku tidak punya pilihan, aku tidak punya kepuasan diri. Akhirnya dia berusaha mencoba untuk menyatukan hati di sini dengan orang pasangan baru ini. Oke? Cintalah ya. Muncullah timbul-timbul cinta dan lain-lain. Tetapi ada kartu The Death. Seiring perjalanan, ternyata cintanya itu ternyata tidak bisa dipaksakan. Ibaratnya cintanya itu awal-awal doang, dan di sini akan ada kebosanan, ada masalah-masalah yang muncul. Perasaan yang sebetulnya ini kayak memang dipaksain sih, diburu-buru gitu loh. Jadi gimana ya, kamu udah abis di depan, belakangnya tuh udah hampa. Oke? Kalau kamu tahu dia dengan pasangannya, aku sebutin di sini, mungkin kamu akan happy beberapa. Dia dengan pasangannya cuman menjaga hubungan supaya seimbang aja, supaya ada status, supaya kelihatan orang itu tidak ada apa-apa, karena mungkin sudah terikat perkawinan dan ini akan repot. Dan dia di sini ya betul ada Four of Staffs, ini perkawinan, apalagi ada Justice, ini udah legal banget gitu loh ya. Ada kartu Five of Swords dan Tower. Banyak konflik di sini. Apakah dia bahagia di atas pencitraan ini? Enggak. Kalau aku bilang hubungannya ini sudah hancur. The Tower. Udah terjun bebas. Kenapa nggak diselesaikan aja?
ya itu kembali ke masing-masing. Oke. Aku melihatnya orang ini udah kayak nggak cinta lagi, udah kayak terjebak pada satu situasi. Ya aku misalnya gini, hari ini aku tuh udah banyak kan 80% aku udah nggak bisa sama orang ini, tapi aku harus bersama orang ini karena aku sudah menikah atau aku sudah terikat satu hubungan yang untuk jangka panjang. Four of Pentacles, Ten of Staffs, beban ini berat, keuangan terutama. Three of Staffs, dia mencoba untuk mengumpulkan tenaga di sini. Udah banyak beban, kecapean. Jika memang itu sudah cukup buat dia, dia nanti akan cari, dia bisa pergi, dia cari peluang lain. Five of Cups, kesedihan. Apakah ini akan pisah? Itu tergantung dari keberanian mereka ya teman-teman. Aku nggak bisa, dan aku nggak suka sebagai orang berpisah. Cuman aku nangkap energinya orang yang dengan kamu, dengan dia hancur di sini. Udah banyak kesedihan, banyak beban. Ada kesempatan juga dia kayak nggak bisa ini karena dia uangnya pas-pasan, mau pergi kemana, mau hidup gimana, itu setidaknya di sini itu dia masih bisa bertahan karena mungkin agak stabil ya dari sisi kehidupan. Kalau dia dengan kamu ya mungkin tuh starting from zero lagi, dan orang ini bukan tipe-tipe mungkin yang tahan banting untuk bisa memilih gitu ya. Semua itu kembali ke pilihan. Kamu bahagia atau enggak itu dari kamu, kamu sakit atau enggak itu dari kamu. Kalau aku tipenya sih sebelum menikah tuh makanya jangan oh iya cuman dia doang nih yang ada, kamu nggak yakin tapi kamu nikahin. Kamu harus kenal dulu sifatnya, kamu harus kenal dulu sikapnya. Jangan mentang-mentang aku udah berumur nih, dia juga lagi available, udah dia aja deh mau kayak gini. Kejebak selamanya itu sama aja mati sih, bunuh diri buat aku. Tapi kalau kamu tidak bisa ngambil sikap, aku mau sendiri. Ada orang yang bisa independen, ada orang yang ditakdirkan untuk ada pasangan. Gini, manusia itu memang ditakdirkan dua, yang berpasangan atau pernah berpasangan atau forever alone. Itu sama aja ya, aku masukin kategori yang kedua. Yang pertama, dia dengan pasangan. Ya, kita harus lihat seberapa kuat, seberapa stabil kalau orang itu nggak punya pasangan. Tapi kalau orang yang udah terbiasa tidak ada pasangan sendiri, ketika ada pasangan, dia bisa lebih ngatasin lagi. Jadi jangan pernah takut, aku forever alone, gak ada yang merhatiin. Enggak, diri kamu adalah pasangan kamu sendiri. Kamu harus take care of yourself. Gak usah bantuan orang lain, gak usah gimana-gimana. Gak usah takut gak ada pasangan. Hari gini, jodoh gak kemana kok. Ya kan? Oh iya, keluarga harmonis. Oh, kelihatannya gini, kelihatan gitu. Mana kamu tahu tuh cuma sosial media. Aku prefer pribadi, aku gak pernah suka sama namanya pura-pura. Mau jelek, mau enggak. This is me. Gitu. Aku gak suka dalam satu keluarga itu kayak ngumpul, oh ya happy ini, gak taunya ada sih yang benar-benar harmonis, ada yang cuma pencitraan. Kita kan nggak pernah tahu bumbu dapur di dalamnya gimana, konfliknya gimana. Bicara pernikahan itu nggak segampang itu kan. Contohnya ini, mungkin sama kamu dia nggak bisa ngelepasin kamu karena ada special connection, ada takdir kalian bersama di sana. Walaupun dia menghabiskan sama orang ini, nanti someday akan sadar, ini akan jadi the tower moment dan ini akan pisah. Untuk beberapa yang kamu beruntung, kamu bisa ngedapetin dia. Karena mungkin udah garis jodoh kamu. Seorang yang gentle itu harus tahu di mana dia bisa menghabiskan waktu. Gini,
Ada pepatah, Kak, gimana kalau misalnya sudah punya anak? Anak itu bisa diurus bersama. Masalahnya kamu bahagia atau enggak? Oke, aku korban lah buat anak aku. Kamu makan rasanya nggak nikmat, tidur nggak enak. Itu yang kamu mau? Kan semua tuh pilihan sih. Aku berkorban demi anak. Aku berkorban demi keutuhan ibuku, kebahagiaan. Yang bahagia siapa? Kamu atau siapa? Anak udah pasti bahagia kalau orang tuanya ini, tapi apakah kamu bahagia? Atau kamu tidak bisa memberikan satu pengertian kepada anak kamu bahwa, mohon maaf ya nak, aku berpisah, jangan sedih, tapi kita akan tetap saling perhatian. Itu harus ada kolaborasi dong. Banyak orang yang bercerai kayak temen aja, nggak usah musuh-musuhan kan gitu. Tapi walaupun aku tidak suka namanya perceraian, mendingan aku late married, nikahnya lama, tapi ya nggak buru-buru pun hancur, dan adanya makan hati batin, ya nggak? Oke, kita nggak akan lama-lama buka kartu ini karena ya energinya sedih. Jadi bisa disimpulkan, kamu sama pasangan kamu, dia lebih bahagia sama kamu ya. Jadi di sini sudah ketahuan untuk kartunya. Sekarang kita akan buka untuk inisial nama dan zodiaknya. Ada huruf F, Y, D, V, W, H, K, O, R, T, L. Kamu bisa berhubungan dengan Taurus, Gemini, Aries, Cancer, kemudian Aquarius, dan juga Leo. Kalau secara zodiak memang tidak ada, nggak masalah gitu. Yang penting inisialnya mungkin ada, silakan. Misalnya namanya Roni Haryadi, oh ada R sama H. Ada namanya Tole, ada T sama L. Ada Tole gitu ya. Oke, sekarang kita akan buka untuk Romance Angel. Saran untuk kamu dengan orang yang cinta banget ini sama kamu, walaupun hubungan ini cinta segitiga, bagaimana? Romantic feelings. Apakah bisa bersama? Kamu selalu bisa manifestasi dia. Heart to heart conversation. Express your love. Hubungan ini akan menjadi satu hubungan yang romantis. Kemudian dia adalah soulmate kamu, dimana kalian bisa saling memanggil, saling sapa bersapa melalui batin dan lain-lain. Dan dia gak akan lepasin kamu ya. Mau kamu udah bosan, mau kamu benci, mau kamu gimana, dia gak akan lepasin kamu gitu ya. Terus di sini aku itu lagi teman-teman, karena udah malam sinarnya agak kurang. Oke, kita akan buka karena dia adalah soulmate kamu. I love you and care for you more than you think. Kamu cuma tahu apa, tapi aku tuh sangat cinta kamu, lebih dari yang kamu tahu. I love you unconditionally. You don't need to change for me. Aku cinta kamu apa adanya, mau kamu gimana pun bentuknya. I feel like we are destined to be together. Aku merasa seperti kita memang ditakdirkan untuk bersama. Aku selama ini denial. Aku selama ini berbohong akan perasaanku pada kamu. So, dia adalah orang buat kamu, ya.
Ada beberapa untuk kalian di sini, mungkin kita bisa bersama nggak sih kak? Tergantung dari dia ya jawabannya. Kalau seandainya aku lihat ada tower moment dan dia mungkin sudah siap dengan semuanya, bisa jadi kalian bersama. Siapa sih yang nggak mau menjemput ajal dengan orang di samping kita yang kita sayang? Nggak ada kan? Gitu. Aku berdoa buat kamu, semoga kamu mendapatkan pasangan yang memang benar-benar untuk kamu. Kalau memang ini adalah takdir kamu sebagai cinta segitiga atau apa, dan dia bisa jadi milik kamu, ya memang itu udah jalannya. Gak perlu ragu dan gak perlu malu. Ya, see you. Semoga kamu happy. Bye-bye.